Halo teman-teman, apakah ketika kita tidak mampu bayar angsuran, mobil ataupun motor, haruskah, unit kendaraan itu kita antar ke leasing atau seperti apa? Nah, saya mau sampaikan ke teman-teman, kalau kalian tidak mampu bayar, maka jangan kembalikan. Atau misalnya kalian belum mampu bayar, tapi keinginan untuk melunasi masih ada, maka jangan kembalikan. Pergilah bernegosiasi dengan leasing tersebut, siapa pimpinannya di situ, bernegosiasi terkait dengan pembayaran pokok bunga, pembayaran angsurannya, ataupun pembayaran total hutang itu seperti apa. Karena sekalipun kendaraan itu kalian kembalikan, tapi kalau harga penjualannya tidak mencukupi ataupun menutupi jumlah saldo hutang kalian, maka kalian tetap akan masuk dalam daftar macet atau misalnya yang kita sebut dengan K5 atau yang sudah menunggak selama di atas 180 hari. Nah, kalau misalnya memang masih memiliki keinginan untuk bayar, itu ada banyak solusi yang bisa ditempuh. Misalnya take over ataupun perpanjangan tenor, itu bisa ditempuh. Kalau misalnya mengembalikan, ya tentu ini akan berdampak pada jumlah penghitungan tadi. Ya syukur-syukur kalau misalnya kendaraan tersebut masih laku mahal ataupun harganya menutupi total saldo hutang itu. Ya kalau seperti itu ya berarti kan eh, hutang kita bisa lunas. Nah, kemudian saran saya juga, kalau misalnya memang mau mengembalikan kendaraan tersebut, sebisa mungkin meminta surat keterangan lunas dari leasing tersebut. Kalau misalnya kita tahu bahwa saldo hutang kita tinggal sedikit, sementara harga kendaraan kita itu masih cukup tinggi. Karena kalau tidak ada surat keterangan lunas, itu akan menjadi penghambat kalau misalnya mau mengajukan kredit lagi di leasing ataupun lembaga keuangan yang lain. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta mengembalikan unit lantas daftar kita itu nama kita sudah masuk dalam daftar konsumen yang membayar lunas. Tidak serta-merta seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya eh, memiliki keluarga ataupun teman yang ingin melanjutkan pembayaran itu lebih bagus. Tapi untuk apa namanya pengalihan tersebut harus dilakukan di kantor leasing tersebut. Jangan dialihkan di bawah tangan. Karena kalau misalnya siapa tadi misalnya keluarga kita tadi atau teman kita tadi yang menyatakan siap melanjutkan angsuran tersebut ternyata unit itu digelapkan ataupun dijual secara bodong atau dihilangkan, yang menjadi penanggung jawab terhadap angsuran itu tetap kita. Karena atas nama di leasing ataupun pembiayaan itu nama kita. Maka jangan lakukan over credit itu di bawah tangan. Harus resmi, harus diketahui oleh si leasing. Oke, teman-teman, itu saran dari saya terkait dengan finance ataupun fidusia ini karena kalau kita keliru dalam eh, melakukan over credit itu bisa berdampak pidana ataupun pelanggaran terhadap undang-undang fidusia. Hal ini perlu saya sampaikan karena banyak banget perkara yang berkaitan dengan unit kendaraan baik yang dihilangkan ataupun yang ditarik oleh leasing ataupun ditarik secara paksa ya. Meskipun belum ada persetujuan dari apa namanya nasabah namun ditarik secara paksa, hal ini tidak bisa dilakukan atau tidak dibenarkan. Jangan sesekali menyerahkan unit kendaraan kalian kalau memang masih berkeinginan untuk bayar. Silakan lakukan upaya negosiasi dengan kepala leasing ataupun finance tersebut karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tapi kalau misalnya kalian sudah menyerahkan unit, untuk menempuh upaya hukum itu sudah susah. Karena apalagi kalau misalnya sudah menandatangani eh, apa namanya penyerahan secara sukarela. Nah, itu memang betul-betul tidak ada lagi peluang hukum untuk mendapatkan unit tersebut. Selain kalian memberikan pelunasan. Jadi kalau sudah menandatangani penyerahan secara sukarela, ya maka kecuali melunasi baru bisa mengambil unit itu. Kalau tidak, maka tetap tidak ada cara, tidak ada solusi apapun terhadap hal itu. Oke, teman-teman, itu pendapat saya soal apa namanya eh, leasing ataupun finance terkait dengan kredit motor ataupun mobil. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan soal angsuran
atau soal pembiayaan, leasing ataupun finance, motor ataupun mobil, ataupun barang furniture ataupun elektronik, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.